tidak nyaman dengan LKP yang ada. Di situ saya bingung, pindah boga duit, LC masih kena boga hutang. Jadi cek kuya tema omong dan tiba lagi percaya dah omongan guru teh pernah bohong, tapi situasi masih boga hutang gitu ya. Nu iya oge can beres, LC oge ayeuna geus dengan tempat. Sabarung abdi teh dengan tempatnya harus beli. Tapi berenang dengan tempat gitu. Salah mengartikan. Jadi saya 2 minggu itu buang waktu. Jadi dengan tempat erek meuli tanah, kajian tinggal KPR, kabuih sebenarnya. Nah itu salah satu alasan untuk mewujudkan ini. Kenapa? Karena dari 4 impian saya itu nomor 1 yang mengganggu ke hati saya karena tidak nyaman gitu. Karena aplikasi atau pergerakan keilmuan di Bekasi itu tidak nyaman karena banyak yang ngademo lah gitu, bahasana masyarakat. Tapi alhamdulillah dengan pencapaian 21 hari, saya 21 hari itu bisa mewujudkan impian dengan nominal itu 7M. Luas tanah 3 hektar, luas tanah dan bangunan pun LKP itu sekarang 3.000 meter. Sekarang udah terbentuk ya, insya Allah dengan waktu sesingkat mungkin hari Jumat itu udah bisa dipakai. Makanya saya agak sedikit grogi di saya satu pendek itu ketemunya gitu. Jadi saya juga tidak percaya gitu, terhadap diri saya benar itu. Jadi masih kene sanggup. Nah itu salah satu impian terbesar saya di momentum master sekarang. Mungkin kalau berbicara impian yang kedua itu adalah rumah. Kalau rumah itu alhamdulillah udah di ACC, cuma saya belum pindah. Mungkin dengan harga itu hampir 900 juta. Insya Allah 3 bulan ke depan itu saya pindah rumah baru. Di Harvest Real Estate. Betapakah kecintaan saya kepada rekan-rekan sekalian, benar nggak? Sangat dicintai rekan-rekan sekalian. Karena saya tidak ada yang mempengaruhi untuk memilih rekan-rekan sekalian. Saya bertanya nggak kepada ketua koordinasi. Walaupun ada yang menyanggah, saya tetap memilih menurut saya, benar nggak? Dan itu semua rekan-rekan sekalian itu menandakan bahwa saya itu betapa sangat terikatnya dengan rekan-rekan sekalian. Jadi orang-orang master itu kalau menurut saya pada konsep awal itu rekan-rekan sekalian adalah orang-orang yang juara. Kenapa demikian? Disadari ataupun tidak disadari rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan sekalian itu saya anggap bahwa rekan-rekan sekalian itu bisa terkait dengan orang lain, bisa mempengaruhi koordinatnya masing-masing, bisa menjadi ruhan min amrina dari koordinatnya masing-masing. Jadi rekan-rekan sekalian adalah orang-orang yang istimewa. Ang Ustad Rizman, hapunten, Ang Ustad biasa dipawi gitu ngatosna, hapunten bisa, karena ini khusus untuk master. Oke rekan-rekan sekalian, pada kesempatan malam hari ini, kan master. Jangan tegang atau ngambek atau enggak Ustad. Oke rekan-rekan sekalian, jadi kenapa kalau berbicara kita sekolah secara umum mahal nggak sih? Mahal sekali. Sekolah secara umum mahal, tapi nilai sekolah secara umum itu murah sekarang. Makanya pemerintah mengadakan satu bentuk pembelajaran itu secara vokasi, benar? Inilah solusinya salah satu. Nah rekan-rekan sekalian itu dibentuk di kelas master, dan rekan-rekan sekalian disadari ataupun tanpa disadari dibiayai oleh rekan-rekan di komunitas semua. Benar nggak? Betul. Jadi rekan-rekan sekalian adalah pilihan dari orang-orang yang pilihan. Oke rekan-rekan sekalian, sampai dengan saat malam hari ini saya lihat perkembangannya sangat luar biasa Pak Dadang. Karena Pak Dadang pasti ngedengerin saya dan dia juga belum ngerti apa yang dimaksud dengan pendidikan master itu.
Nah, rekan-rekan sekalian, master ini, rekan-rekan sekalian, saya memaksa rekan-rekan sekalian, benar nggak? Memaksa, rek ngerti, rek ente, rek sadar, rek ente. Rekan-rekan sekalian itu adalah juara. Di mana asalnya? Dari penilaian saya. Begitu. Jadi di koordinat Anda itu adalah orang-orang yang benar-benar berpengaruh, bahkan bisa mempengaruhi orang-orang yang lain di koordinat Anda. Itu yang saya anggap. Jadi, kalau rekan-rekan sekalian tidak serius, sangat rugi. GM ini sekarang lagi mekar-mekarnya. Lagi enak dipandang. Lagi enak juga dicium harumnya gitu. Dan kebayang itu semua rekan-rekan sekalian. Kalau sekarang semua instansi memikirkan yang namanya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, bukan hanya di kita. Oh yang semua. Dan itu sangat susah sekali rekan-rekan sekalian. Dan rekan-rekan sekalian itu sudah berada di dalamnya. Tanpa rekan-rekan sekalian sadari. Tanpa rekan-rekan sekalian itu sadari, benar nggak? Nah, makanya kenapa ada trip Bromo? Trip Bromo, rekan-rekan sekalian. Ini hanya untuk menguji coba. Karena saya yakin dari dalam hati saya yang paling dalam, ya, rekan-rekan sekalian itu mampu mempunyai solusi ini. Nilai ilmu itu tidak akan pernah memberatkan seseorang. Jika memberatkan, ada yang tidak beres di otak kita, ada gaangan di otak kurang. Karena satu hal, rekan-rekan sekalian, di kelas master ini kita mempelajari 3 organ, benar nggak? 3 sistem yang kita pelajari. Yang pertama kita mempelajari mengenai sistem panca indera. Panca indera. Oke. Yang kedua, kita mempelajari sistem imunitas. Yang ketiga, kita mempelajari sistem reproduksi. Gampang nggak? Gampang sekali rekan-rekan sekalian, bagi yang gampang. Panca indera. Yang pertama kita pelajari di sesi pertama adalah panca indera. Berbicara panca indera, berbicara sensitivitas. Benar nggak? Terdiri apa aja panca indera? Yang pertama, mata. Yang kedua, hidung. Yang ketiga, apa? Telinga. Yang keempat, lidah. Yang kelima, kulit. Benar nggak? Semua ini mengenai sensitivitas. Semua ini memerlukan konsentrasi dan keseriusan. Data serius mata kadang. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Kurang ke ngobrol, ayah nu ngomong, data kadang yang ngomong dia tuh. Ngobrol, kadang enak, benar nggak? Berarti memerlukan sensitivitas. Makanya kelas master itu disebutkan rumusannya itu adalah SSP. S yang pertama itu adalah serius. Kenapa kita harus serius? Lain kudu kerung serius, benar nggak? Serius itu berarti mengedepankan sesuatu, berarti kan? Benar nggak? Memprioritaskan sesuatu, sehingga kita itu kalau memprioritaskan sesuatu kita sangat sensitif dengan hal tersebut. Setuju nggak? Kan tadi kita pintar, benar nggak? Sugan ayah di Quran disuka pintar tuh. Ayah disebut mau, iya. Dah pintar mereka mah akibat. Karena nggak jenius akibat. Bodoh akibat, oke gitu. Yang kedua, santai. Santai. Kenapa harus santai rekan-rekan sekalian? Santai di sini sama dengan menyederhanakan sesuatu. Sebagai contoh rekan-rekan sekalian, Bromo yang mengikuti trip Bromo itu 8 Pemda. Benar nggak?
Trip Bromo dengan kapasitas sekarang harganya 5 juta. 5 juta. Kenapa 5 juta? Ada yang 1.800.000? Ada. Yang 1,5 juta? Ada. Ada yang 1,5 juta juga. Yang 3 juta? Ada. Tapi saya memilih yang 5 juta. Karena ini ingin eksklusif. Ulah hilpa, ulah biasa-biasa kagok. Rekan-rekan sekalian ya. Pun miskin sekalian, pun bengar sekalian, tetap kagok. Nah, miskin punya gitu. Seperti itu yang terjadi. Kalau setengah-setengah, coba kebayang. Kenapa saya harus menyodorkan kepada rekan-rekan sekalian 8 pendan? Dengan 8 pendan itu kelebihannya itu bisa mencapai ini. Rekan-rekan sekalian. Tapi bagaimana kalau saya tidak bisa? Bagaimana kalau tidak bisa menjual 8 pendan? Anggap aja rekan-rekan sekalian menjual pendan satu misalnya, kemampuan otaknya masih segini gitu. Kalau segini ya 5 juta misalkan gitu. 5 kali 8 40 juta ya. Tapi kebayang nggak, ada nggak yang menjual satu pendan itu 40 juta? Ada. Dengan satu pendan bisa ke Bromo nggak? Tanpa pendan pun bisa, benar nggak? Ingat kata kuncinya itu adalah promonya, bukan pendannya. Setuju nggak rekan-rekan sekalian? Oke. Ini berbicara kan rekan-rekan sekalian udah master. Master itu pemimpin dari yang tanpa Anda sadari itu ribuan orang. Apakah sudah ada pada tubuh Anda atau orang yang mendengar Anda? Demi Allah, demi Rasulullah, cabut nyawa saya kalau salah. Rekan-rekan sekalian itu sudah bisa mempengaruhi 1000 bahkan lebih dari orang lain itu. Tanpa disadari rekan-rekan sekalian. Tanpa disadari dari kriteria yang guru saya ajarkan kepada saya. Dan salahnya itu jangan pernah salah. Jangan pernah salah. Guru saya itu jangan pernah salah kata yang ajarkan. Kebetulan guru saya bapak saya. Gitu. Begitu rekan-rekan sekalian ya. Jadi kalau berbicara sekarang dibikin santai, disederhanakan segala sesuatu kayak gitu. Kata kuncinya promonya, benar nggak? Kan ada solusi ya. Tapi kenapa dibikin ribet gitu loh? Kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Kan ini yang disederhanakan ya. Bisa dari produk lain? Bisa. Bisa modal sendiri? Bisa. Ari suka mah. Tapi saya berharap Anda itu bisa berinvestasi pada sesuatu yang benar. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian, nilai giok sekarang di dunia itu sudah hampir-hampir hilang. Kita masih ada dan begitu sulit juga di kita, benar nggak? Oke, dan itu bukan masalah sulit di JM saja rekan-rekan sekalian. Sesuatu yang sulit di JM, kamu di luar gitu. Begitu juga dengan Anda. Lalu di JM aja sekarang saya sulit, yakin aing mah di luar pasti sulit rekan-rekan sekalian. Ya, lamun di JM setengah bagian, kamu di luar coba. Benar nggak? Saya harus berbicara seperti ini rekan-rekan sekalian karena rekan-rekan sekalian saya sudah anggap itu badan saya sendiri. Dan saya tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun untuk memilih Anda atau rekan-rekan sekalian berada di sini. Dan itu menurut saya, rekan-rekan sekalian, begini, saya ingin pantik rekan-rekan sekalian dari sesuatu yang rekan-rekan sekalian belum pikir, tapi saya udah jalani pada satu titik. Wajar kalau rekan-rekan sekalian berpikir, di mana kita air gitu. Wajar kan belum menjalani. Saya yang sudah menjalani berarti. Tinggal sensitif. Benar nggak sensitif rekan-rekan sekalian? Makanya materi pada awalnya itu adalah panca indera. Kebayang rekan-rekan sekalian, pertama mata ada di mana? Mata satu ada di wajah, benar nggak? Hidung ada di mana? Wajah. Telinga setengah wajah. Lidah ada di bagian mana? Wajah juga. Kulit di seluruh bagian badan. Kebayang nggak? Opat dan gigi mana nu mana? Opat makanya jaga dunia. Benar nggak? Itu yang saya bawa kepada rekan-rekan sekalian. Datang hati, nah urusan ada jaga banget. Benar nggak? Baru paham sekarang kenapa jaga banget panca indera rekan-rekan sekalian yang harus sensitif. Bagaimana supaya sensitif? Serius.
tapi disederhanakan gitu. Tuh yang si naon ibu ya ada biasanya kayak jalan keluar beres tuh. Tinggal bertanya ada jawaban, bertanya ada jawaban. Aing ngeluh diberi jawaban, jadi laksanakan goblok boleh itu gara-gara kan sekalian. Itu yang paling saya rucik katakan Jerman itu. Begitu rekan-rekan sekalian. Jadi yang terjadi itu bukan masalah susah, tapi taradai-taradai benar. Tidak sensitif panca inderanya. Saya buat kelas master, nah ada cara lu ekmek. Kebayang nggak? Jalan lu paling diperhatikan di seluruh komunitas hanya kelas master oleh saya. Tidak ada yang lain. Karena kelas master itu adalah barometer bagaimana GM itu secara keseluruhan. Perlu dipahami rekan-rekan sekalian. Saya sangat mencintai Anda. Berarti selama ini saya bertepuk sebelah tangan pada orang-orang yang tidak mencintai saya. Begitu. Sementara cinta itu bisa berpaling. Kalau radhiyallahu anhu wa radu anhu. Adanya ridhonya Allah, adanya ridhonya kita menyatu. Jadilah kekuatan yang super atau dimensi. Begitu rekan-rekan sekalian. Ya. Jadi pertama kenapa harus jaga banget? Karena saya baru mempelajari yang rekan-rekan sekalian baru mempelajari di kelas awal. Setuju nggak? Quran diterangkan secara terus-terusan gitu loh. Takaran Rasulullah SAW takaran berdakan itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya rekan-rekan sekalian, baru 5 ayat diterangkan dijalankan. Datang ngerti, saya yakin ngerti nanti karena menjalankan. Tekabayang lamun Rasulullah menungguan gitu. Mau ayat penataan Islam wah. Bener ya rekan-rekan sekalian. Bertablu kahonta. Ayeuna nu teu kahonta nanaon? Tanyakeun, aya jawaban. Tanyakeun, aya Iqra, tanya. Kan gitu bisa baca, bisa tanya. Bener enggak itu? Qira'a yaqra'u qira'atan. Kan itu bisa membaca, bisa menerjemahkan, bisa menanyakan. Artinya kan seperti itu, rekan-rekan sekalian. Setuju nggak? Ya. Jadi di momen pertama kemarin masalah sensitivitas, masalah sensitif, ada yang salah tidak? Karena apa? Karena rekan-rekan sekalian belum diberitahu. Benar nggak? Kemarin belum diberitahu belum. Tahun aja nak itu kayaknya goblok berarti. Benar nggak? Kemarin makan belum diberitahu. Anda belum sensitif ke grup wajar. Anda belum diberitahu. Lalu saya nu palingnya anak ajelema-jelema di komunitas anu jumlahna ayeuna 875.000 rekan-rekan sekalian. Hanya rekan-rekan sekalian ini. Di mana dasarnya kumaha ini? Beda wing gimana tuh? Rekan-rekan sekalian. Oke, pada saat ini kita semua bisa bersama. Tapi pahami rekan-rekan sekalian, panca indera itu bisa menentukan prediksi ke depannya seperti apa. Oke. Sekarang rekan-rekan sekalian gratis, bahkan sekarang pulang juga akan saya ongkosin. Benar nggak? Saya fasilitasin bajunya apapun jika nanti per 2 bulan. Tapi pahami rekan-rekan sekalian, jika satu saja momen terlewat, mohon maaf, Anda akan saya keluarkan. Begitu. Kalau nanti mau mengikuti lagi kelas master pelayanan, aku udah bayar 25 juta. Demi Allah demi Rasulullah, kan itu tetapan. Kan nanti teman rekan-rekan sekalian itu diberi, termasuk mentor semua. Anda belum punya sertifikat PNSP? Sudah belum? Belum, benar nggak? Berarti kita semua, saya juga kalau saya berhasil mencetak Anda, saya kakak jadi oke Grandmaster ya. Benar ya? Rekan-rekan sekalian master, apakah rekan-rekan sekalian gak bangga kepada diri Anda? Ya. Kalau sekarang berarti dari sekarang itu ada yang kecentang ya. Bayangkan berarti di sini. Saya yakin rekan-rekan sekalian menjadi penggerak ya. Dan bukan masalah uang. Bertanya lamun pika sebelum kok eureun sekali gitu. Nepikeun ka manehna teh urang teh eureun gitu nanyakeun. Ieu mah geura nanyakeun sakali. Isuka dodorong-dongan geura 3 minggu 4 minggu kakarap bebeja deui geus paburan tah. Ngajakeun da aing teu boga duit, mun mah heula aing teu boga, ayeuna mah boga rekan-rekan
nggak? Yang kawin miskin, kawin kecil. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Jadi bukan masalah uang ataupun masalah waktu, tapi bagaimana Anda sensitif dengan panca indera ini. Boga mata dipakai ningali ya. Boga celi dipakai adenge gitu ya. Boga pengecap dipakai ngarasa. Boga irung dipakai untuk menghisap ataupun mencium ya. Boga kulit untuk meraba dan merasakan juga. Sensitif. Bukan sensitif di sini, bukan sensitif babarika singgung, baper lain. Sensitif di sini ada responsif. Ketika ada reseptor langsung ada konduktor, benar nggak? Cetrek bray, lain cetrek nunggu, kabayang ke kabana aya nu pegat. Nah, itu nih jadi pertanyaan. Ada yang salah kemarin? Nggak ada yang salah. Tapi mari berarti kesensitivitasan kita itu tidak gunakan. Bisiku Allah dicabut. Panca indera orang bisiku Allah dicabut, bahaya. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Apakah rekan-rekan sekalian tidak merasakan keluar biasaan gitu di kelas master? Bagi yang merasa kelas master itu istimewa. Kan Allah itu udah mengeluarkan dari perut ibu-ibu kita, benar nggak? Begitu juga master ini udah mengeluarkannya, mengeluarkan rekan-rekan sekalian itu kepada mengeluarkan berarti. Mengeluarkan dari apa? Harusnya dari wal asli. Demi waktu asal, demi waktu anu remang-remang. Bener, remang-remang. Katanya, nah ada remang-remang. Nya, ngenah kade, nah gitu malah. Dengenah di jalanan becek dong, guys. Pura-pura acan. Begitu rekan-rekan sekalian, demi waktu asar, demi waktu siang yang menjelang malam, demi waktu siang yang akan redup, hei orang-orang, ya ayuhan nas, benar nggak? Wahai orang-orang yang sekarang merasa redup, gitu. Gitu menurutnya, secara jalan terang aja, Pak Ustadz, mulai lepas tuh Pak Ustadz, mana-mana Pak. Nah rekan-rekan sekalian, kerasa nggak kita redup kemarin gitu? Dan sekarang mempunyai harapan. Yang paling mahal itu harapan, rekan-rekan sekalian. Kemarin Anda punya apren 1. Sekarang punya apren berapa orang coba? Saya yakin, saya tuh udah berapa kali kocok Anda teh gitu ya di tiap grup teh. Si ini kali lain rumusan tuh cek dina buku itu. Kaku abi teh ditulis dirinya tanda bawa data ke dirinya tanda disilakeun di Indonesia tuh. Jadi emang gampang kahartina naon gitu loh. Nah itu rekan-rekan, lamun can Anies maca eta tong ngaku jangan community class master rekan-rekan sekalian ya. Coba rekan-rekan sekalian, di situ udah diterjemahkan oleh saya. Baik perbaik kajian opat geus tulung geus tong dipaksa geus heula. Opat diajar maca atuh geus heula gitu. Tong dipaksa geus bisi salah tafsir. Teu disebut aliran sesat ka uing ya. Ya rekan-rekan sekalian. Jadi sekali lagi nih, masalah sensitivitas itu hanya akan kan oleh trigeminus, benar nggak? Jadi panca indera ini, panca indera, 5 indera berarti 5 organ yang merasakan, mereseptor, ya, memberikan laporan ataupun konduktor yang merespon kepada luar itu dikendalikan oleh saraf trigeminus. Trigeminus. Tri itu 3, geminus itu penggerak inti. Jadi 3 saraf penggerak inti yang semuanya terkonduksi kepada medula oblongata. Coba kalau medula oblongata itu apa? Susunan tulang belakang. Tapi medula oblongata itu adalah susunan tulang belakang paling atas. Berarti rekan-rekan sekalian, berbicara Anda ingin sensitif panca inderanya, nanya ke guru, benar nggak?
nanya kepada orang yang Anda anggap guru natong dianggap nanti karena detik yang unggul gitu. Jadi guru nanti anu dianggap nanti isuk guru. Cadu jelema bisa berhasil tanpa guru. Rasulullah SAW saja orang pilihan, coba cerdasul al-amin tuh. Kan orang maka karena amal unggul gitu. Bener rekan-rekan sekalian, sebanyak kali kita bunuh diri cuman gak ada masalah. Tapi kebayang gak rekan-rekan sekalian, Rasulullah SAW setiap apapun dia selalu meratap harap. Ya Allah, berilah jawaban guru Jibril. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Kepada titik nadir, karena guru Jibril gitu. Dan masih kena bisa diantisipasi maka tadi autit gitu. Nah ada jawaban nanti besoknya di anggadan gitu. Berarti bisa kakaper gitu. Tong boro-boro sakit itu autit miliaran terus yang mau dipangmayar gitu. Tanya ke demi Allah demi Rasulullah benar tuh ayah jadi miliaran. Lamun ketinggalan loyalitasnya. Tapi saya nih kabelaan naon gitu loh. Kalau loyalitasnya itu tidak terlihat, siapapun bukan siapapun. Ya, dan itu sudah terbukti. Jadi intinya rekan-rekan sekalian ya, kembali lagi nih, jawaban dari harus bagaimana panca indera ini bisa sensitif, itulah jalan keluarnya adalah koordinasi. Koordinasi itu bertanya dan ada jawaban. Sebelum Anda ada jawaban, tapi kayak ada jawaban untuk Anda gitu. Nah itu artinya sebuah koordinasi. Sampai kakak hati, naon sih ada jawaban tapi teka hati, tanyakan saya mah teka hati, dua dia. Saya mah teka hati dua dia dituna. Nah didinya kudu wani adalah wani berani di sini maksudnya adalah berani bertanya karena kita benar-benar tidak tahu, bukan mempertanyakan. Benar rekan-rekan sekalian. Sing bewe anu pikeun ka bosan pikeun ka mere jawaban anu terakhir tak ieu nu bener nama. Sampai lagi itu, tah lamun guru teh kitu goblok eta cenah. Rekan-rekan sekalian, dan rekan-rekan sekalian itu akan menjadi guru dan tanpa rekan-rekan sekalian sadari, rekan-rekan sekalian sudah menjadi guru dari ribuan orang. Dan tanpa rekan-rekan sadari juga, Anda itu sudah diduplikasi dalam berbagai hal tanpa ada sadari. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian, Anda masuk ke kelas master ini, Anda itu memegang amanah tanpa Anda sadari. Anda itu memajukan koordinat Anda. Anda itu mempunyai yang namanya apa? Membawa amanah dari semua komunitas supaya tumbuh dan berkembang. Anda juga membawa amanat dari yang namanya orang-orang yang menunggu Anda. Kapan Anda sukses secara benar-benar? Oke, makanya tidak ada main-main di kelas master sekalian. Karena rugi, jangan sampai orang yang membiayai kita itu rugi gitu. Jadi kalau kita itu benar-benar rekan-rekan sekalian di sini sekarang belajar bersama-sama, tidak ada yang lebih bagus. Cuma saya duluan berarti kan melangkahnya gitu loh di konteks ini. Oke, yang pertama berarti koordinasi. Bagaimana koordinasi? Cara koordinasi yang baik adalah kan gitu ya. Pertama koordinasi yang baik adalah kita jangan mengevaluasi dari hal-hal jelek dulu. Udah bosan aku tuh, ya rekan-rekan sekalian. Datang mesti ditanya mana cara koordinasi. Kir. Saya begitu. Oke, jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengungkapkan per orang kelebihannya. Sehingga jika di jaringan kita ada 1, 2, 3, 4, 5 orang, kita sebutkan kelebihannya si A, kita sebutkan kelebihannya si B, kita sebutkan si C, si D, dan si E, itu kelebihannya. Maka kelebihan itu akan menjadi milik bersama. Si A jadi punya kelebihan si B, si C, si D, si E. Dan begitu seharusnya. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Hidup yang baik hasil dari gerakan yang baik.
Gerakan yang baik hasil dari ucapan yang baik. Ucapan yang baik berasal dari hati yang baik. Hati yang baik berasal dari mood yang merasa dihargai dan dihormati. Setuju? Itulah rekan-rekan sekalian. Oke, berarti mari kita ubah bersama-sama. Apakah evaluasi terhadap jaringan? Apakah kita juga ngobrol di keluarga? Apakah kita ngobrol dengan teman-teman? Mari kita budayakan, kita berbicara yang baik dulu. Ya, berbicara mengevaluasi sesuatu yang baik dulu. Itu isi koordinasi. Kan koordinasinya biar koordinasi yang baik. Benar nggak? Yang baik itu berarti kan kadangnya khair. Ya? Bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Kalaupun dia mengungkapkan kejelekannya, dia sendiri yang mengungkapkannya, bukan kita yang mendengkungkannya. Oke? Sip. Yang pertama berarti isilah koordinasi dengan baik dengan siapa? Ya. Jadi sekali lagi dimulai. Namun tidak baik kalau apa ngerasa kak, ngerasa kasajung nek di jebrodani, ngerasa kan jebrodani, biasa. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Jadi kita mulai dari koordinasi yang baik, dari evaluasi yang baik dulu. Biar punya trigger dulu lagi, dan kalau kita katakan yang baik, kita kan memperhatikan. Kalau yang jelek itu memperhatikan nggak? Wah, bahkan lebih parah. Gitu kalau memperhatikan yang jelek. Tapi memperhatikan yang baik sebetulnya nggak susah-susah gitu. Itu kudu mikiran mata-mata. Puji ya dengan rugi. Bener nggak rekan-rekan sekalian? Clear ya? Oke. Yang kedua, ini berarti panca indera. Panca indera rekan-rekan sekalian. Panca indera itu berasal dari apa? Dikendalikan oleh trigeminus. Tapi trigeminus itu ditentukan oleh medula oblongata. Medula oblongata itu adalah susunan tulang belakang yang paling atas. Berarti susunan kesatuan sistem yang paling atas. Jadi penentunya siapa? Secara struktural yang paling atas di situ. Namun orang tuh bisa narima ketentuan yang paling luhurna. Ini berarti menyatakan keluar sekalian. Dan mulai nyambung gitu loh. Bener nggak? Makanya rekan-rekan sekalian, kalau berbicara ini semua ini memerlukan satu. Kenapa coba rekan-rekan sekalian? Kalau misalkan jis itu asalnya dari kalimat zakat. Zakat itu zakat kan zakat infak sedekah. Zakat itu asalnya dari zakat kan ya. Oke, akar katanya itu zakat. Zakat itu bisa mengandung arti suci. Bisa mengandung arti berkah dengan tumbuh dan berkembang. Berarti rekan-rekan sekalian ya, orang-orang yang akan fungsi panca inderanya adalah orang-orang yang mempunyai hati yang dikolbin salim. Benar nggak? Mempunyai hati yang mau berkah dan ingin tumbuh dan berkembang gitu. Nah itu makanya kalau berbicara panca indera ini juga berbicara aspek sehat, berbicara aspek hilal, setuju? Oke. Nah, panca indera mau bener, mata jadi katarak, mata jadi silindris. Karena penumpukan itu bukan? Penumpukan racun kan? Ceri jadi ngagelendrung gitu loh. Karena apa? Karena penumpukan racun di diafragma, bener nggak? Jadi ceri ngagelendrung. Ya, kalau sistem ginjalnya bagus, matanya juga akan terhindar dari katarak, telinganya juga akan terhindar dari tinnitus, ngegerung. Ya, rekan-rekan sekalian. Itu ya. Berarti intinya adalah panca indera itu harus tadi lagi ya. Itu aspek sehat, harus bersihkan ginjal, harus memfungsikan organ ginjal. Kenapa harus nyambung aspek sehat itu? Jangan infak dan sedekah. Pahami artinya dulu, bukan masalah duit, ada tercakap itu duit gitu loh. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Dititanya kan, nyisikan hati gitu. Satu, zakat berarti nyisikan hati sama dengan kita mau hidup, tumbuh dan berkembang. Kayak arti zakat. Makanya kembali hidup dengan sistem zakat gitu loh. Bisa paham rekan-rekan sekalian? Pan bala maka uing ke para rotes wae mengenai BMT kan. KKB para rotes kan tekadenge gitu kan aja hawar-hawar gitu. Saya nama barang itu BMT tuh. Di luaran sana.
Oke. Rekan-rekan sekalian. Yang kedua itu adalah satu lagi. Serius, santai, dan T itu adalah terdepan. Nah, disinilah harus eksis. Eksis di grup, eksis di koordinat gitu loh, rekan-rekan sekalian. Kan rekan-rekan sekalian mau hidup dari sini. Benar nggak? Kan benar aja tuh mungkin segala rupa oke gitu. Eksis. Eksis kan terdepan, benar. Terdepan dari komentar pada ada 10 orang kayak gitu kan, aduh itu aja paling itu. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Dan rekan-rekan sekalian yang ada di sini aktif, dah KB arah aktif atau grup teh. Rekan-rekan sekalian apatis saya di grup, nggak apatis KB. Demi Allah kata saya, kan dari situ saya menilainya salah satunya. Benar nggak? Tak itu. Oke, yang kedua imunitas atau daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh. Imunitas atau daya tahan tubuh ini berhubungan dengan sistem limpatik ya. Sistem limpatik, bukan limpa. Kalau limpa ditulisnya gini. Kalau limpatik itu R. Formula. Ya. Sistem limpatik ini adalah sistem ketahanan tubuh yang semuanya itu sangat-sangat diatur oleh kelenjar di bawah otak. Sistem limpatik ini diatur oleh kelenjar di bawah otak. Sistem limpatik terdiri dari kan gitu ya. Yang pertama itu tonsil. Tonsil itu apa? Amandel. Oke, bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Yang kedua, susunan tulang belakang. Yang ketiga, kelenjar timus. Apa kelenjar timus? Kelenjar yang ada di tengah dada yang mengatur otot dada dan otot belikat. Itulah berarti sistem timus. Bisa paham ya? Yang selanjutnya adalah organ limpa. Organ limpa yang di belakang lambung. Yang besarnya itu sebesar kepala tangan kanan Anda. Ya, beratnya itu kurang lebih 150 gram. Ya, kurang lebih ya. Oke, yang terakhir itu nodul. Apa nodul? Nodul teh ayananya. Nodul itu adanya rekan-rekan sekalian. Satu di pena arteri karotis komunis. Wah, ame inget arteri karotis komunis. Dina beheung. Jadi mun anak-anak kelenjar nih tereleng gitu lebih dari 3 benernya. Nah, itu teh nodul teh anu ngajenjeun teh eta teh nodul namina teh. Terus lamun dina kelek geuningan gitu. Aya geuningan kelek sok ngajenil geuningan tah eta teh nodul. Kacangan. Cek tega tuh. Ayah ada di palang dada, di palang kakan, sesekel tak eta nodul. Jadi rekan-rekan sekalian kan berarti kita itu memberitahu kalau nodul ini di leher berarti itu menandakan berarti adanya infeksi di paru-paru dan usus besar kan gitu ya. Kalau adanya di ketiak itu menandakan ada infeksi di liver dan kandung empedu serta limpa, kan gitu ya.
Kalau di bagian bawah berarti itu menandakan bahwa adanya infeksi di pencernaan yang lama. Makanya lari nanti sebarang risiko. Nah, seperti itu. Itu satu tanda rekan-rekan sekalian. Tetapi apapun itu semua menjaga nih ya, menjaga bagian-bagian tubuh. Tonsil fungsinya untuk menetralisir racun yang ada pada makanan atau khususnya zat kimia. Oke, tapi semua sistem limfatik ini sangat tunduk patuh dengan yang namanya kelenjar di bawah otak. Oke, bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian, penetralisirnya di kelenjar di bawah otak. Ya, penggeraknya juga kelenjar di bawah otak gitu. Nah, disinilah rekan-rekan sekalian. Jadi, apa yang harus dilakukan supaya sistem imunitas itu tetap terjaga? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Teratur nutrisi dan segera gerakan. Kenapa orang-orang yang sering berkeringat dengan olahraga itu jauh lebih sehat dari orang-orang yang hanya diam? Benar nggak rekan-rekan sekalian? Ya, karena sistem imunitas itu bisa terjaga jika nutrisi cukup dan dilakukan metabolik yang cukup. Begitu. Jadi intinya nutrisi berbicara makanan, benar nggak? Sekarang digerakkan berarti jam menggerakkan. Oke, berarti rekan-rekan sekalian, pok, pek, prak. Pok ayah parentah, pek lakukan berarti sagancanglah. Prak, tah ayah bukti nah orang lakukan. Makanya berarti apa yang harus dilakukan supaya sistem imunitas ini tetap terjaga, daya tahan tubuh kita tetap terjaga, apakah secara budaya ataupun secara pasti alam? Satu hal, patuh. Untuk siapa patuh? Kenapa kita koordinasi bertanya? Karena kita tidak tahu, benar? Karena kita tidak tahu. Cuman dari ketidaktahuan kita pasti ada jawabannya. Nah, koordinasi untuk diri kita sendiri, kepatuhan supaya kan cepat tercapai, berarti impiannya untuk diri kita sendiri. Komitmen itu adalah satu bentuk kepercayaan, karena kembali pada konsep awal, kembali pada perjanjian awal. Siapa komitmen? Buat siapa? Buat diri kita supaya kita ada kepercayaan. Karena nilai kepercayaan itu sangat mahal harganya. Tidak ada orang yang maju tanpa sebuah kepercayaan. Oke, berarti rekan-rekan sekalian yang ketiga nih, reproduksi. Reproduksi itu berarti sama dengan meneruskannya, bermetamorfosis, menyampaikan kembali. Bagaimana supaya kita bisa menyampaikan kembali? Komitmen, benar nggak? Kembali kepada pokok awal, ingin apa kita, syaratnya apa, kita lakukan itu, maka itu akan secara otomatis, ya kalau kita komitmen, kita akan memperoleh sudut B kalau kata Anda. Oke, bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Sehingga nanti nih, ayah boga mobil, tara koordinasi. Ayah boga misalkan kendaraan, jadi tara koordinasi. Salah, berarti impiannya salah. Karena kita punya perangkat itu supaya kita tidak beralasan bahwa kita itu tidak bisa melakukan tiga hal. Jadi kenapa kita harus punya impian dan impian itu terwujud? Supaya tiga aspek yang tadi, koordinasi, patuh, dan komitmen itu tidak beralasan. Gitu. Makanya Allah itu segera berarti sampaikan. Kalau tidak segera disampaikan, berarti segera perbaiki tiga pilarnya supaya cepat sampai. Gitu. Oke, ya rekan-rekan sekalian. Jadi inilah yang akan kita pelajari. Bagaimana panca indera, bagaimana imunitas, bagaimana reproduksi. Nah, sehingga rekan-rekan sekalian, kita itu akan mempunyai rumusan. Kalau berbicara imunitas, panca indera, imunitas berbicara ginjal bukan? Dah bersih racun nama aduh. So ya rekan-rekan sekalian, imunitas pasti terjaga, benar nggak? Sekarang reproduksi, kunaon misal gitu.
belum punya keturunan. Karena apa? Karena banyak racun. Berarti apa yang paling mendominasi dari tiga aspek ini? Ginjal, atau disebut juga kidney. Nah, ini jadi urusan. Sekarang ditinggali oleh Polri. Oke, yang pertama, G-nya itu gerak, rekan-rekan sekalian. Geraknya harus berdasarkan apa? Geraknya harus berdasarkan keyakinan, kan kidney. Benar rekan-rekan sekalian. Lamun gerak tanpa keyakinan dah mualis. Nek gerak lain di KM itu gitu. Yang kedua rekan-rekan sekalian, impian. Impian itu harus berdasarkan ilmu, berdasarkan petunjuk. Berarti benar nggak rekan-rekan sekalian? Harus berdasarkan petunjuk. Kalau banu impian sejarah tadi, benar nggak? Karena berarti kita tidak berdasarkan ilmu, tidak menegakkan tiga pilar berarti. Kudu diakui berarti itu. Daya tambah, daya ke daya pasti gitu. Oke, yang ketiga, nilai koordinasi. Nilai koordinasi ya. Nilai koordinasi ini harus memenuhi nilai kesadaran. Jadi koordinasi itu lain ke upline, lain ke downline, kan diri orang butuh, benar. Jadi itulah kenapa harus ada nilai kesadaran dan orang butuh. Bisa dipahami nggak rekan-rekan sekalian? Ya. Tapi koordinasi itu harus pada orang yang tepat. Oke, pahami rekan-rekan sekalian ya. Kemudian yang selanjutnya, kita mempunyai janji nggak? Ya. Janji, ginjal. J-nya itu ginjal, janji. Nah, janji ini, oke, maaf rekan-rekan sekalian. Ini kidney ya. Ini harus berdasarkan dedikasi atau kecintaan pada ilmu. Nah ini di sini baru nilai kesadaran. Begitu. Oke ya, ditulis saja rekan-rekan sekalian. Yang selanjutnya amanah. Yang seperti apa sih amanah itu? Begitu ya. Yang disebut amanah itu adalah orang yang empati. Apa empati itu? Merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi belum beriman seseorang sebelum orang itu merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, saya empati gitu ya. Rekan-rekan sekalian. Dan yang selanjutnya yang terakhir adalah loyalitas. Apa loyalitas? Loyalitas itu apa? Loyal, kalimat itu sudah loyal. Mengutamakan ilmu itu, mengutamakan sesuatu yang diyakininya itu melebihi apapun, kecintaannya pada apapun. Kalau dalam istilah Al-Quran itu adalah asadu banillah gitu. Nah itu loyalitas. Makanya loyalitas tanpa batas. Nah ini rekan-rekan sekalian harus berdasarkan yuridiksi. Yuridiksi itu disebut juga sistem. Ada yang mengedepankan ilmu tadi tapi tidak berdasarkan sistem dan tetap pakai gawe tetap pakai. Kita kan punya apa ya? Punya bentuk kesadaran bahwa saya mah bisa gitu loh. Nggak maju ke pek teh mentok kurang teh gitu loh. Kan kurang teh ngelaksanakan sistem. Dah aneh ya, datang disebut jasa dikasih kurang ngomong. Benar nggak? Kalau kita tidak bergerak di sistem dan terjadi naon, terjadi keadaan itu. Ngadon dilelet teh. Kawas kurang ayeuna misalkan neteskeun gini neteskeun cai kalau bentok. Lak berbet gitu ya. Lak berbet gitu ya. Eureun we ngecelakeun cai, da eueun berbet itu. Tah, lamun itu tidak sistem. Kalau tidak dalam saya ingatkan kepada rekan-rekan sekalian, kasihan karena rekan-rekan sekalian itu tumbuh saja. Jadi kalau kita mau membesarkan jaringan tanpa sistem,
tanpa sistem, saya yakin rekan-rekan sekalian itu akan dihempaskan begitu saja. Panges ngerasa, wih manges ngerasa gitu. Jadi kita tadi hempaskan aku jaringan seolah-olah orang itu bukan naon gitu, berjasa kemarin alat gitu. Hati-hati rekan-rekan sekalian, ya. Jadi sekali lagi, nah makanya berarti buru-buru insaf, buru-buru tobat. Apa tobat itu? Yang disebut tobat itu sama dengan kembali lagi pada sistemnya. Jadi jangan sampai kita arang habis besi dirasa. Begitu ya rekan-rekan sekalian. Oke, kayaknya mah sudah nih rumusan di 40 hari yang pertama nih. Yang pertama berarti kita gerak itu tanpa keyakinan tidak akan pernah jadi apa-apa. Lebih baik tidak bergerak sekalian tanpa sebuah keyakinan, karena semuanya akan sia-sia. Yakin pada siapa? Ada 3 hal keyakinan, benar nggak? Pada Allah, pada guru, pada ilmu. Rek pilih hiji-hijina kok, tilu eta istimewa. Begitu. Bagi yang tidak bisa tiga-tiganya berproses satu persatu, tidak ada yang salah, berproses. Dada harga itu sekaligus bisa lobakkan sapiring ngomongin gitu. Oke. Keyakinan. Yang kedua itu impian. Nah impiannya harus berdasarkan ilmu guru. Terus nanya terus. Sanepikeun ka urang tah beunang mah tah bebengok impian teh ayo terus nanya gitu loh. Naon sih hese lah gitu loh rekan-rekan sekalian. Ya. Jadi hanya nanya saja ulah pego. Panca indrana kudu sensitif. Begitu rekan-rekan sekalian ya. Jadi sensitifnya can benang buru terus nanyakan bewe nepikeun ka. Pagolosorkeun kabeh sugan dina ATM. Lamun butuh duit, lamun butuh waktu sugan 34 jam gitu loh, nangkrong aja ulang itu. Tak kudu gitu loh, sampai ke gitu lamun urang sanaya jawaban. Ngan lain ngeje berarti. Benar nggak rekan-rekan? Beda nggak? Ada jawaban dengan ngeje beda nggak? Beda. Ngeje mah waroa didugurin, diharap sigan iya, ditukangen, modolan, pan waroa didugurin, dubur. Benar nggak? Waroa itu bermuka, benar nggak? Menghadap, tapi dubur gitu. Entah gitu loh rekan-rekan, hati-hati ya. Tapi pada satu titik itu, pada satu titik yang demikian, kita juga bisa membuat sebuah strategi. Benar nggak? Paling belum ketelah kadang gitu loh. Tejeng bujur nage gitu. Banget lah kadang ceria gitu. Bari orang nyadur elok. Ngerti? Paling tidak seperti itu. Kebagian yang setengah gitu. Pan bujur aja. Kan sekali. Kawayannya banget gitu, nya bujurnya ngaruh nakal itu. Tadi tampilinya tuh. Ya, terus gitu ininya gitu. Nah, hati paling itu iya gitu loh, jaga banget panca indra adalah orang sensitif pula gitu ya. Dan kita sama-sama belajar rekan-rekan sekalian. Kemudian nilai koordinasi. Nah, apapun yang kita koordinasikan itu hanya semata-mata untuk sebuah nilai dedikasi, kecintaan pada apa yang dilakukan, pada apa yang dipelajari. Itu dedikasi gitu. Kecintaan apa yang dilakukan dan apa yang dipelajari. Sehingga nanti dia bisa sepenuh hati di situ. Lamun orang ayeuna misalkan sebagai seorang terapis, Anda bukan pelaku sebagai aplikator terapis, paling itu pan Anda punya jaringannya. Atau tilu-tilu 100 na ngabdi. Nah, tilu orang atuh sapoe. Bener enggak? Kan sarua wae aplikasi eta oge. Kalau Anda tidak mau sekarang misalkan abdi mau jadi tukang macet, terjadi masalah ada di kita. Di tanah jadi terapis enggak? Terapis itu manusia kan manusia, gak tukang bala-bala dia bisa closing pendan atau dalapan. Apa ente nusuk jarum, terbuka, gitu. Nah jualan, ayo bala-bala, tapi bari online gitu dah. Aplikasi bukan? Aplikasi, tapi kan jaringan terus. Dibina tilu orang. Saya sangat tahu rekan-rekan sekalian, tanpa Anda sadari, saya selalu menguntit dari semua media yang ada pada Anda. Begitu hamburan. Oke, janji ya. Janji kita itu harus mempunyai nilai kesadaran. Jadi kita pernah berjanji tak sadar bahwa orang pernah janji kan hal etak gitu.
Benar nggak? Kita pernah janji kepada orang dekat siapapun, sadar gitu loh. Hidup sadar itu adalah hidup wajar. Hidup wajar itu adalah tahu segala. Mimbar ilmu adalah ujian. Siapa yang mau ditantang, dia yang akan terdepan. Begitu. Jadi saya menantang rekan-rekan sekalian supaya rekan-rekan sekalian menjadi master. Begitu. Oke, amanah. Tadi empati sudah ya. Kemudian loyalitas itu harus berdasarkan Kristen. Oke, mungkin itu rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tapi ya belum selesai. 40 hari kita harus kembali lagi kepada Diwastu. Sudah yang kemarin tidak ada yang salah, benar. Tapi itu proses pembelajaran dan itu sangat mahal. Apakah Anda yang berhasil ataupun Anda yang belum berhasil ataupun saya yakin rekan-rekan sekalian tidak ada yang tidak berhasil. Contoh Acep kan saya belum tidak ke mobil. Kebayang nggak harga sehat dari sebuah stroke itu lebih dari mobil? Benar nggak Acep? 40 hari ke belakang Acep itu tidak bisa apa-apa, sekarang bisa apa-apa lagi. Wow, itu jauh lebih mahal dari yang namanya kendaraan atau apapun. Jadi Acep berhasil. Oke ya rekan-rekan sekalian, jadi saya minta sangat luar biasa sebetulnya Pak Dan. Kan pada waktu itu 180 hari itu kan 4 impian. Eta 40 poe aya nu 4 tanana beunang. Juara. Padahal kan dalam betul 40. Kenapa saya harus menyuruh rekan-rekan sekalian untuk 4 ya? 4 impian dituliskan supaya target itu selama 180 hari itu tercapai. Mau yang mana saja dulu. Ataupun tidak tertulis, misalkan kalau Om Ayut memang tertulis itu tapi ayat gitu. Berarti itulah yang Om Ayut butuhkan. Segera Om Ayut itu fasilitasi terus apa yang sekarang Om Ayut itu udah capai. Sehingga itu akan menjadi pemantik badar bagi Om Ayut. Begitu. Oke ya rekan-rekan sekalian. Jadi kata kerja yang harus kita lakukan adalah saya kasih rumusan ginjal dan kidney. Nanti Pak Haji Dadan akan memberikan lagi format seperti apa, tapi namanya nggak pasti ngerti. Dan uing di tangga gitu loh. Bagian ketik, tulisan uing gitu. Kebayang rekan-rekan sekalian kalau kita harus dikuasai dulu, tidak akan pernah ada aturan, benar nggak? Jadi kita lakukan aja dulu dengan sensitivitas yang tinggi, itu syaratnya. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Selamatnya Wastu, selamat atas masternya ya. Jadi kita belum selesai berjuang. Oke, mudah-mudahan kita semua bisa bersama di Bromo. Kita serius dengan program master ini karena Anda akan menjadi pialang dimanapun. Rekan-rekan sekalian, Anda akan diakui oleh kenegaraan, Anda juga akan diakui oleh komunitas, sehingga saya nanti misalkan nyapluk Acandra, nyapluk Om Cahlan, nyapluk tuh ajar misalkan di mana, bukan di koordinat rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan sekalian akan diterima, benar nggak? Mana eta sertifikatnya master? Ya. Kayak perudaan begini. Ya, itu rekan bahkan nanti taplok di Unpad ngajar coba. Namun ke master, naon ngajar naon tuh. Pada perudaan. Oke ya rekan-rekan sekalian seperti itu. Terima kasih atas semua perhatiannya. Kembali lagi silakan revisi kembali impian rekan-rekan sekalian. Serius. Tapi sederhanakan dan kita harus terdekat. Serius, santai, terdekat. Itulah rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas arahannya yang begitu jelas buat kita sekalian, rekan-rekan sekalian. Jadi 40 hari ini